Baiklah, kita bertemu lagi pada pertemuan kita hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, silahkan dipimpin oleh salah satu anggota kelas. Silahkan berdoa. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu ibu akan memperkenalkan diri. Di sini perkenalkan, nama ibu Rahayu Siska, bisa dipanggil dengan ibu Ayu. Dan untuk lebih mendekatkan diri kita, ibu akan mengambil absen anak-anak ibu sekalian. Nanti kalau ibu panggil namanya, silahkan sebutkan nama panggilan dan alamatnya ya. Oke, baik. Pertama dengan nama Aisyah Putri Gusli. Oke, baik. Di mana tinggalnya? Oh, di Sumani. Oke, baik. Selanjutnya Dila Amini. Hadir? Oke. Di mana tinggalnya Dila? Oh, sama Isa di Sumani ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ibu akan memberikan sebuah layanan, yaitu namanya layanan bimbingan klasikal, dengan materi yang akan kita bahas di sini yaitu tentang motivasi belajar. Sebelum ibu menjelaskan tentang motivasi belajar, ibu akan menjelaskan dulu apa itu bimbingan klasikal. Yaitu layanan bimbingan klasikal merupakan layanan yang diberikan oleh seorang guru BK atau konselor kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam rombongan belajar dalam sejumlah yang diberikan di dalam kelas secara tatap muka antara guru BK dengan peserta didik. Tujuan dari pemberian layanan bimbingan klasikal ini yaitu agar peserta didik dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya, perkembangannya yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilakunya. Oke, baik. Kita mulai masuk ke dalam materi kita pada hari ini, yaitu tentang motivasi belajar. Sebelumnya ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini tentang materi motivasi belajar. Yang pertama yaitu tujuan umumnya. Tujuan umumnya agar peserta didik dapat mengetahui mengenai motivasi belajar. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, agar peserta didik dapat mengetahui pengertian motivasi belajar. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengetahui fungsi dari motivasi belajar. Yang ketiga yaitu agar peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar. Yang keempat yaitu agar peserta didik dapat mengetahui macam-macam motivasi belajar. Yang selanjutnya, yang terakhir, agar peserta didik dapat mengetahui tentang motivasi belajar. Oke, kita masuk ke dalam materi kita. Yang pertama yaitu kita lihat satu persatu tentang pengertian motivasi belajar. Di sini ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu semuanya, apa kalian mengetahui apa itu motivasi belajar? Siapa yang tahu apa itu motivasi belajar? Silahkan ungkapkan pendapat Ananda mengenai motivasi belajar. Itu juga merupakan salah satu nilai tambahan dari ibu. Silahkan, siapa yang mau? Coba tunjuk tangan. Oke, silahkan. Apa itu motivasi belajar? Oh iya, bagus. Dorongan untuk belajar untuk mencapai tujuan. Oke, siapa lagi, ada yang mau? Tidak ada lagi? Cuma satu orang yang tahu? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan. Mari kita lihat satu persatu pengertiannya, yaitu pengertian motivasi. Kita lihat dulu pengertian motivasi. Motivasi yaitu segala sesuatu sebagai pendorong tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi motivasi di sini yaitu sebagai pendorong tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Adapun menurut ahli, motivasi yaitu kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada seseorang yang menimbulkan tingkah laku secara mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu. Adapun pengertian menurut James O. Whittaker mengemukakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Jadi di sini dijelaskan satu persatu dibedakan antara pengertian motivasi dan belajar. Kalau motivasi itu sebagai dorongan tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. Oke, kita lihat pengertiannya secara keseluruhan. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak psikis yang ada di dalam diri individu atau siswa yang dapat memberikan dorongan belajar demi mencapai tujuan dari belajar tersebut. Oke, coba silahkan yang setelah Ibu jelaskan tadi, siapa yang dapat mengambil kesimpulan apa itu motivasi belajar? Siapa yang mau? Oke, silahkan. Ya, betul. Motivasi belajar adalah merupakan daya penggerak yang menggerakkan, yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, baik. Selanjutnya, oke, berarti sudah paham kan anak-anak Ibu mengenai motivasi belajar? Ya, oke. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu mengenai fungsi motivasi belajar. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi motivasi belajar. Di sini adapun menurut para ahli, yaitu Omar Hamalik tahun 2011 halaman 108. Dia mengemukakan motivasi belajar, yaitu yang pertama fungsinya yaitu mendorong timbulnya kelakuan suatu perbuatan. Yang kedua, motivasi itu dia mengatakan motivasi itu berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan pada perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Oke, fungsi yang ketiga yaitu sebagai penggerak, artinya sebagai motor penggerak yang dalam kegiatan belajar tersebut. Yang selanjutnya adapun ciri, setelah kita membahas fungsi, lanjut kita membahas ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar. Oke. Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi dalam belajar menurut Sardiman AM tahun 2007 halaman 83, yaitu yang pertama, ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar. Yang pertama, terus menghadapi tugas-tugas yang dapat bekerja terus-menerus sampai pekerjaan selesai. Yang kedua yaitu ulet dan tidak mudah putus asa. Orang yang memiliki motivasi belajar itu dikatakan orang yang ulet, yang gigih dan tidak murah putus asa dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu memungkinkan memiliki minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih sering bekerja secara mandiri. Yang kelima, cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. Yang keenam, jika sudah yakin dalam mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak akan melepaskan sesuatu yang telah diyakini. Oke, selanjutnya yang kedelapan, sering mencari dan memecahkan masalah-masalah soal. Ya, itu ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya yang Ibu jelaskan tadi, Ibu mau bertanya. Dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak Ibu paham apa itu yang Ibu jelaskan? Paham? Oke, baik. Kita lanjut ya materi kita. Poin yang D tentang macam-macam motivasi belajar. Sini menurut para ahli Sardiman AM tahun 2007 halaman 89 sampai 91, dia mengemukakan terdapat dua macam motivasi belajar. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Yang mana motivasi intrinsik itu adalah dorongan yang sudah ada dalam diri seseorang individu untuk melaksanakan sesuatu. Motivasi intrinsik itu motivasi yang sudah ada dari dalam dirinya dan dia tidak memerlukan dukungan atau dorongan dari luar dirinya. Memang sudah ada motivasi itu di dalam dirinya. Itu seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju, tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya karena dia sudah memiliki motivasi sendiri dari dalam dirinya. Yang selanjutnya yang kedua yaitu
motivasi ekstrinsik. Motivasi ini adalah motif-motif yang berfungsi karena ada perangsangannya dari luar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar siswa termotivasi untuk belajar. Jadi yang motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang memang orang tuh membutuhkannya dari luar dirinya, yang mendorong dia untuk termotivasi untuk belajar emang dari luar dirinya, ada dukungan dari luar dirinya, bukan dari dalam dirinya ya. Oke. Selanjutnya jadi dapat kita ketahui macam motivasi belajar itu ada dua, yaitu intrinsik, emang motivasi yang ada dari dalam dirinya. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yang mana pendorong dia untuk termotivasi belajar itu berasal dari luar dirinya. Oke, baik, paham semuanya? Oke, baik. Kita lanjut lagi dengan yang E. Poin yang E, poin terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ya, baik. Yang pertama yaitu ada dorongan kognitif. Faktor yang mempengaruhinya itu pertama dorongan kognitif, yaitu kebutuhan untuk mengetahui, mengerti, dan memecahkan masalah. Dorongan ini timbul di dalam proses interaksi antara siswa dengan tugas dan masalahnya. Oke, baik, selanjutnya yang kedua yaitu, tunggu sebentar, harga diri. Faktor yang mempengaruhi yang kedua yaitu faktor harga diri, yaitu ada siswa tertentu yang tekun dalam belajar dan melaksanakan tugas-tugas bukan terutama untuk memperoleh pengetahuan atau kecakapan, tetapi untuk memperoleh status dan harga diri. Jadi faktor pendorongnya ini dia terdorong untuk motivasi lah istilahnya, termotivasi untuk melakukan belajar karena dia hanya untuk memperoleh status harga dirinya saja gitu. Itu motivasi faktor yang mempengaruhi itu tentang harga diri. Dia termotivasi itu hanya untuk kepentingan harga dirinya saja. Oke, begitu. Paham kan? Oke, yang ketiga kebutuhan berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai bahan pelajaran atau belajar dengan niat guna mendapatkan pembelajaran dari orang lain atau teman-teman. Kebutuhan ini sukar dipisahkan dengan harga diri. Sama dengan harga diri tadi, saling berkaitan ya. Oke. Selain itu juga ada menurut para ahli Arden and Fransen yang dikutip oleh Sumardi Suryabrata tahun 2011 menyebutkan ada beberapa hal yang mendorong motivasi belajar itu. Yang pertama yaitu adanya sifat ingin tahu belajar dan menyelidiki dunia yang lebih luas. Yang kedua adanya sifat yang kreatif pada manusia yang berkeinginan untuk terus-menerus maju. Yang ketiga adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. Oke, yang keempat adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baik melalui kooperasi maupun dengan kompetisi. Oke, salah Ibu. Yang kelima, adanya keinginan untuk mendapatkan kenyamanan bila menguasai pelajaran tersebut. Yang keenam, adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir kegiatan pembelajaran. Oke, baik, sudah Ibu sebutkan poin-poin yang kita bahas. Oke, selanjutnya kalau ada yang mau bertanya silahkan. Yang mau melakukan pendapat silahkan atas materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kelihatannya anak-anak Ibu sudah mulai agak bosan atau kurang fokus ya. Bagi Ibu ada sebuah game. Oke, baik. Untuk game ini membuat kita lebih fokus dan rileks. Mungkin anak Ibu sudah mulai kurang fokus ya. Oke. Coba dengarkan perintah dari Ibu gamenya. Yang pertama, gamenya itu lakukan apa yang saya bilang, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Paham? Oke, kita contohkan ya. Nanti kalau Ibu bilang pegang telinga, pegang telinga. Kalau Ibu bilang pegang hidung, pegang hidung. Jangan kerjakan apa yang Ibu kerjakan, kerjakan apa yang Ibu bilang. Oke? Yang Ibu katakan. Oke, silahkan. Coba pegang telinga. Coba pegang telinga. Oke, itu di belakang masih kurang fokus. Oke, baik. Mungkin ini percobaan, kita ulang sekali lagi ya, fokus semuanya.
Coba pegang telinga. Pegang telinganya, telinga. Oke, fokus. Sudah mulai fokus ya. Oke, kita coba satu kali lagi. Coba pegang mata. Pegang matanya, mana matanya? Mata. Oke, sudah fokus. Sudah bisa fokus? Bisa kita lanjutkan pembelajaran kita? Oke, siap. Oke, di sini ibu akan membagi kalian per kelompok. Baginya sesuai letak meja ini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke, baik. Di sini ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu, yaitu coba masing-masing kalian mencari satu contoh motivasi belajar. Bagaimana bentuk motivasi belajar itu? Coba cari contoh, boleh itu kalian cari di Google, di YouTube, atau bisa dipraktekkan dibuat sendiri gitu. Bisa. Minggu depan akan ibu tagih dan ditampilkan apa diskusi dari masing-masing kelompok ya. Oke. Masing-masing kalian mempersiapkannya. Oke, mungkin sudah 1 jam juga ya kita melakukan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini anak-anak ibu semua bisa memahaminya dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Oke, baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan sekarang berkah dan bisa menjadi manfaat bagi kita semua ya. Oke, Bu akhiri pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.